Apa kabar? Jiwa yang malam ini masih terjaga. Kadang aku bertanya, kenapa manusia semakin bertambah usia, justru semakin sulit tidur? Seakan waktu malam diciptakan bukan untuk istirahat, melainkan untuk membuka pintu-pintu pikiran yang tidak pernah mau diam. Dan semakin dewasa, kita menyebutnya sebagai overthinking. Tapi, apa benarkah hanya sekedar itu? Atau jangan-jangan overthinking adalah tanda bahwa kita sedang dipaksa untuk berdialog dengan diri sendiri. Dialog yang sering kita hindari di siang hari. Kamu tahu, manusia adalah satu-satunya makhluk yang bisa hidup dalam dua waktu sekaligus, masa lalu dan masa depan. Kita mengingat apa yang terjadi dan sekaligus mengkhawatirkan apa yang belum datang. Maka jangan heran, semakin kita dewasa, semakin luas pula ruang kepala yang harus menampung dua kutub itu. Namun, ada paradoks di sana. Semakin kita mencoba memahami hidup, semakin sulit kita mengerti diri kita sendiri. Semakin kita berlari mengejar kepastian, semakin kabur garis yang kita cari. Itulah sebabnya malam sering berubah jadi ruang interogasi antara aku dengan aku sendiri. Overthinking sering dianggap kelemahan, tapi bukankah justru disitulah letak keistimewaan manusia? Bahkan kita mampu merasakan luka yang tak kasat mata. Bahkan kita bisa hancur hanya karena pikiran kita sendiri, dan di sanalah letak kedalaman kita sebagai makhluk yang sadar. Karena kesadaran adalah anugerah sekaligus beban. Mungkin itu sebabnya semakin dewasa, manusia semakin terbiasa berpura-pura. Kita menutup luka dengan senyum. Kita menyamarkan ketakutan dengan tawa. Tapi bukankah berpura-pura juga adalah seni bertahan hidup? Bukankah topeng juga bagian dari wajah kita? Ada kalanya aku merasa hidup ini seperti cermin yang retak. Kita ingin melihat diri kita dengan jernih, tapi pantulan yang muncul selalu pecah, berlapis tak utuh. Ya, overthinking. Iya, overthinking lahir dari sana, dari retakan-retakan yang tidak pernah bisa kita perbaiki, tapi justru kita tatap setiap malam. Namun, ada pertanyaan sederhana, jadi labirin yang tak punya jalan keluar. Seperti, apa aku sudah cukup? Apa aku bisa membahagiakan orang tuaku? Apa aku bisa tidak salah mengambil jalan? Semakin kita mencari jawaban, semakin dalam kita tersesat. Karena mungkin hidup bukan soal menemukan jawaban, melainkan berani menerima bahwa beberapa pertanyaan memang diciptakan tanpa jawaban. Tragisnya, manusia sering jadi musuh paling kejam bagi dirinya sendiri. Kita lebih mudah memaafkan orang lain daripada memaafkan diri sendiri. Kita bisa mencintai banyak orang, tapi kita sulit mencintai diri yang ada di cermin. Dan di sanalah overthinking tumbuh subur. Di antara penyesalan dan ketidakmampuan menerima diri. Namun, bukankah tragis juga adalah bentuk lain dari keindahan? Karena dari tragis itulah manusia belajar tentang kedalaman.
Aku selalu percaya bahwa setiap malam penuh overthinking adalah semacam ritual sunyi. Kita ditelanjangi dari semua peran sosial kita. Bukan lagi anak, bukan lagi pekerja, bukan lagi teman, tapi hanya jiwa yang rapuh berhadapan dengan diri sendiri. Dan mungkin inilah yang membuat dewasa itu berat. Bukan karena banyaknya tanggung jawab, tapi karena kita dipaksa mengenal diri kita dengan lebih jujur, dan kejujuran itu seringkali menyakitkan. Ada satu ironi lagi yang selalu aku pikirkan. Semakin kita mencari ketenangan, semakin bising kepala kita. Semakin kita ingin istirahat, semakin liar pikiran kita. Seakan-akan manusia tidak pernah diciptakan untuk benar-benar tenang. Mungkin benar, tenang bukanlah keadaan, melainkan pencarian. Dan pencarian itulah yang disebut hidup. Aku tidak akan menyangkal. Overthinking itu memang melelahkan, tapi di sisi lain, bukankah itu juga cara hidup memberi kita pelajaran bahwa luka batin bisa jadi lebih nyata daripada luka di tubuh, bahwa kebisingan pikiran bisa lebih menghancurkan daripada teriakan orang lain. Dan justru karena itu, kita belajar sesuatu yang lebih dalam, bahwa manusia tidak hanya hidup untuk bertahan, tapi juga untuk memahami. Meski pemahaman itu sering berujung pada kebingungan yang baru. Kadang aku bertanya, apakah kebahagiaan itu sungguh ada atau hanya jeda di antara dua kesedihan? Karena setiap kali kita merasa lega, tak lama kemudian muncul lagi cemas yang baru. Tapi mungkin disitulah rahasia hidup. Manusia tidak pernah ditakdirkan untuk selesai. Kita telah makhluk yang selalu berada dalam perjalanan. Dan overthinking hanyalah salah satu tanda bahwa perjalanan itu belum berakhir dan masih jauh. Jadi, untuk kamu yang malam ini sedang terjebak di kepala sendiri dalam overthinking, jangan buru-buru marah pada dirimu. Mungkin itu bukan kelemahanmu, melainkan caramu berproses. Jangan buru-buru mengetuk pikiranmu yang berisik, karena bisa jadi disitulah suara hatimu sedang bicara paling jujur, sedang mengungkapkan isi hati yang sesungguhnya. Semakin dewasa, semakin overthinking. Tapi semakin overthinking, semakin kita tahu bahwa hidup ini bukan soal cepat-cepat tenang, melainkan belajar menerima kegaduhan sebagai bagian dari diri. Dan ketika kamu merasa hancur, ingatlah, hancur juga adalah bentuk, iya, bentuk pecahan kaca sekalipun tetap bisa memantulkan cahaya. Jadi, percayalah, suatu saat cahaya itu akan memantul pada dirimu. Maka, biarlah malam ini menjadi saksi bahwa meski kepalamu penuh pertanyaan, penuh dengan overthinking, hatimu masih punya keberanian untuk bertahan. Jadi, selamat malam, jiwa yang masih terjaga. Jika besok masih berat, ingatlah, manusia memang diciptakan bukan untuk mudah, melainkan untuk terus mencari makna. Dan siapa tahu, di balik semua kebisingan ini, ada makna yang menunggu untukmu, iya, untuk kamu temukan.